Selamat berjumpa Upasaka dan Upasika. Semoga kesehatan terjaga dengan baik. Kita semua sedang berada dalam perjalanan kehidupan dan kita menjadi pilot bagi kehidupan kita masing-masing. Arah perjalanan hidup dan kehidupan ini kita tentukan sendiri. Seperti halnya sekarang kita berada di alam manusia, karena kita mengarahkannya ke alam manusia melalui karma-karma yang kita lakukan. Mereka-mereka yang sekarang berada di alam-alam bahagia juga sama. Mereka mengarahkannya melalui karma-karma yang mereka lakukan. Demikian juga halnya dengan mereka-mereka yang sedang berada di alam menderita, karena mereka mengarahkan kehidupannya ke sana melalui karma-karma yang mereka lakukan juga. Singkatnya, di mana kita berada sekarang ini, karena kita yang mengambil posisi itu. Pada kesempatan ini, mari kita menyimak tentang 4 jenis manusia yang tertulis dalam Samyutta Nikaya, kelompok khotbah tentang Kosala, sehubungan dengan 4 jenis manusia yang terdapat di dunia. Apakah 4 ini? 1. Seorang yang mengarah dari gelap menuju gelap. 2. Seorang yang mengarah dari gelap menuju terang. 3. Seorang yang mengarah dari terang menuju gelap. Yang keempat, seorang yang mengarah dari terang menuju terang. Dalam batin ini, dalam batin kita, ada sisi terang dan ada sisi gelap. Bagi kita yang belum terkendali sepenuhnya, kedua sisi tersebut sangat mungkin aktif bekerja dalam membuka jalan kehidupan masing-masing, menuju terang maupun menuju gelap, dengan segala konsekuensinya. Alangkah baiknya kalau kualitas mental dan spiritual kita yang baik dapat mengalahkan yang buruk, maka secara bertahap akan menang dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sehingga perjalanan hidup dan kehidupan ini terus mengarah pada jalur yang terang. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang kisah yang pernah saya dengar, yaitu kisah seorang nenek yang khawatir akan sifat cucunya yang berusia sekitar 4 tahun waktu itu. Nampak jelas sifat cucunya ini kikir. Sementara neneknya memahami bahwa kekikiran membawa kerugian, membawa pada kehidupan yang tidak menyenangkan. Ia berusaha agar cucunya ini tidak kikir dengan memberikan nasihat-nasihat. Namun usahanya belum membuahkan hasil. Ketika pada masa di mana Lombok, salah satu pulau, diguncang gempa yang dahsyat dan berulang kali dalam tempo yang cukup lama, setelah keadaan agak mereda, ia atau neneknya ini ikut berangkat ke Lombok bersama kami untuk terjun langsung memberikan bantuan. Dan pada waktu itu, ia berkesempatan mendokumentasikan kegiatan tersebut melalui telepon genggamnya. Dan juga mendapatkan foto-foto dari teman-teman yang berangkat bersama ke Lombok. Sekembalinya dari Lombok, ia kembali bertemu dengan cucunya dan memperlihatkan dokumentasi tersebut melalui telepon genggamnya. Tidak disangka, cucunya yang masih kecil itu diam-diam meneteskan air mata. Neneknya menceritakan kesulitan hidup mereka yang terkena bencana dan menceritakan perjalanan memberikan bantuan. Seketika itu juga, cucu yang kikir berubah menjadi dermawan. Ia langsung mengambil sendiri baju-baju kecilnya, tas-tas kecilnya, sandal-sandalnya, dan sepatu-sepatunya. Kemudian
minta tolong pada neneknya untuk mengirimkan barang-barang tersebut agar dapat membantu meringankan beban mereka yang sedang mengalami kesulitan. Belas kasihnya, cinta kasihnya, mengalahkan kekikirannya dan melahirkan kedermawanannya. Indahnya momen perubahan menjadi lebih baik. Kedermawanannya terus bergulir pada kesempatan-kesempatan yang lainnya, seperti ketika ia diajak berkunjung ke panti asuhan dan tempat lainnya. Metta dan karuna mengalir dari batinnya. Tubuhnya masih kecil, tapi metta dan karunanya mengalir dengan besar dan kuatnya. Banyak di antara orang dewasa seringkali menganggap bahwa anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Ternyata anak umur 4 tahun yang tadinya kikir berubah menjadi dermawan hanya dengan melihat foto-foto mereka yang sedang mengalami kesulitan dan cerita dari neneknya mengenai keadaan itu. Di mana pada waktu itu di Lombok, orang-orang tidur di tenda-tenda karena rumahnya hancur. Neneknya pun lega karena cucunya sudah merubah haluan, merubah jalur kehidupannya ke arah yang bermanfaat, ke arah yang patut, dan ke arah yang layak ditempuh bagi mereka yang memerlukan topangan untuk bersentuhan dengan kesejahteraan dan dengan kebahagiaan. Anak kecil yang katanya tidak tahu apa-apa ternyata mampu melakukan langkah perubahan dalam hidupnya. Metta dan karunanya mengalahkan kekikirannya, bahkan melahirkan kedermawanannya. Metta dan karuna yang ia miliki membawa jalur hidup dan kehidupannya untuk terus menuju masuk ke jalur yang bersentuhan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan, ke jalur yang terang. Kondisi anak kecil itu sekarang pun sangat sejahtera dan makmur. Dengan menguatnya kedermawanan dalam batinnya dan dituangkan dalam praktek yang nyata dalam langkah kehidupannya, ia melanjutkan terbukanya jalur kesejahteraan dan kebahagiaan. Jalur itu tidak berhenti seperti orang yang memakan makanan basi atau menikmati kesejahteraan karena buah dari karma masa lalu. Di masa sekarang pun, ia membuat karma-karma baik lagi yang baru. Ia berada dalam kondisi yang terang dan terus berjalan pada arah yang terang. Berbahagialah, ia yang memiliki benih-benih yang baik. Benih-benih yang baik akan menopang munculnya benih-benih baik yang lainnya. Seperti kisah anak kecil tersebut. Cinta kasih dan belas kasihnya menopang munculnya kedermawanan. Mungkin saja sekarang semakin banyak benih-benih yang baik terus muncul dan berperan aktif dalam jalur hidupnya. Kita bisa turut bermudita cita untuk gadis kecil itu. Ia mampu menyelamatkan diri dari jalur yang mengarah pada kerugian menuju jalur yang mengarah pada keberuntungan dan berkah kebahagiaan serta kesejahteraan. Dan berbahagialah gadis kecil itu yang mempunyai nenek yang belajar Dhamma dan mengajarkan pada cucu-cucunya. Demikianlah Dhamma membawa berkah kebaikan, membawa berkah kesejahteraan, membawa berkah keselamatan, dan membawa berkah kebahagiaan. Upasaka dan upasika, tadi kita membahas tentang kisah anak kecil yang waktu itu umur 4 tahun.
Sekarang bagaimanakah dengan kisah perjalanan hidup kita? Dari saat ke saat kita mengalami perubahan, baik fisik, sikap mental, dan spiritual. Berkaitan dengan fisik, ada yang rutin melakukan general check-up untuk mengetahui kondisi fisik yang berkaitan dengan kesehatannya. Dan itu tentu baik adanya. Namun, alangkah baiknya kalau sikap mental dan spiritual pun sering-sering dicek. Menjadi lebih baikkah atau menjadi lebih buruk? Kemana arah hidup ini mengalir? Apakah mengalir pada kualitas yang rendah ataukah mengalir pada kualitas yang tinggi? Apakah menuju jalur yang gelap ataukah menuju jalur yang terang? Dapatkah sifat-sifat buruk terkalahkan oleh sifat-sifat yang baik? Ataukah sebaliknya, sifat-sifat yang baik terkalahkan oleh sifat-sifat yang buruk? Yang manapun yang kalah atau yang manapun yang menang, keduanya ada konsekuensinya. Apapun pilihan yang diambil, mendukung yang baik atau mendukung yang buruk, demikianlah kehidupan yang akan dialami kelak. Mendukung yang baik, demikianlah hidup dan kehidupan akan bersentuhan dengan kondisi yang baik. Kalau mendukung yang buruk, demikianlah hidup dan kehidupan akan bersentuhan dengan kondisi yang buruk. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik. Kita ingin mendapat bagian kehidupan seperti apa? Buatlah itu. Bila ingin bersentuhan dengan kondisi-kondisi yang baik, buatlah kebaikan-kebaikan. Bila ingin bersentuhan dengan kondisi-kondisi yang baik, namun berperilaku buruk, kondisi buruklah yang didapatkan. Proses ini terjadi secara alami, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditentang. Upasaka dan upasika, kita perlu konsentrasi dalam mengikis sifat-sifat buruk yang ada dalam batin masing-masing dan memperkuat sifat-sifat baik yang ada. Sehingga hanya perubahan yang menguntungkanlah yang berproses dalam hidup dan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Haluan perjalanan hidup kita akan mengarah pada yang terang. Tinggalkan haluan yang mengarah pada jalur yang gelap. Masing-masing dari kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkembangan dan kemajuan diri sendiri. Untuk mendapat perkembangan dan kemajuan, tidak bisa disandarkan pada orang lain. Juga ketika mengalami kegagalan, tidak bisa menyalahkan orang lain atau kondisi apapun. Kita sepatutnya berusaha sampai batin ini sangat mudah untuk dapat bersentuhan dengan Dhamma, dengan apa yang Buddha ajarkan. Batin mampu meninggalkan kebandelannya, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan terus melaju menuju perilaku yang bermanfaat. Mari kita terus berjuang dengan berpedoman pada apa yang Buddha ajarkan. Selamat berjuang, semoga kita semua mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, Sukhi Hontu.